Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Yudas, pasal pertama ayat 20 hingga ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagai orang percaya, kita ada di saat-saat yang secara kasat mata jelas keadaannya tidak nyaman, dan menurut Alkitab itu merupakan tanda-tanda akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya dalam situasi seperti itu, seringkali fokus kita hanya tertuju kepada kondisi yang tidak nyaman ini. Hanya terganggu dengan situasi dan berita-berita yang cukup menegangkan kita sehingga kita lupa. Ada hal penting yang kita harus bangun dari diri kita, yaitu di sini dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita tahu dalam Alkitab Yesus menceritakan ada orang yang mendirikan rumah dengan dasar batu dan yang satu dasarnya pasir. Itu adalah satu gambaran tentang bagaimana kekuatan hidup, daya tahan orang-orang percaya dalam menghadapi segala ujian. Akan datang hujan, banjir, dan kita tahu ada yang mengalami rusak yang parah, tetapi ada yang tetap bertahan. Nah, dalam kehidupan kita di zaman akhir ini, kita diingatkan bangunlah dirimu sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang lain yang membangun bangunan rohani kita. Tetapi di sini dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Di sini menuntut suatu usaha dari kita sendiri, suatu perhatian istimewa dari kita untuk membangun bangunan rohani kita di atas dasar iman yang paling suci. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat hal ini penting untuk diingatkan kepada saya dan saudara kita semua, untuk dalam menjalani hari-hari di situasi kondisi seperti yang kita jalani hari-hari ini, maka jangan lupa kita harus membangun bangunan rohani kita didasarkan atas iman yang paling suci. Karena dengan situasi kondisi yang ada, seringkali kita tidak bangun manusia rohani kita, kita bangun daya tahan tubuh kita. Kita konsentrasi bagaimana mencegah, melindungi diri kita dari situasi yang tidak nyaman ini. Sedangkan hal ini penting, yaitu bangunan rohani kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Pada ayat yang ketiga, di situ lihat bahwa Yudas mengingatkan penting sekali untuk kita bangun hal itu dalam diri kita. Dia katakan pada ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu
supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita melihat bahwa firman Tuhan mengingatkan bahwa peringatan ini adalah satu usaha yang sungguh-sungguh penting untuk keselamatan kita. Penting untuk kehidupan yang kekal yang kita nantikan di depan kita. Nah, supaya kita berjuang dan tetap mempertahankan iman. Berjuang, berusaha, sementara berusaha dan mempertahankan. Dan hal inilah yang kita perlu bangun dalam diri kita. Di tengah situasi yang mengalihkan perhatian kita untuk memperhatikan manusia rohani kita, bangunan rohani dalam diri kita dialihkan untuk melihat yang di luar itu sehingga kita lupa untuk membangun hidup kita di atas dasar iman yang paling suci. Sebab itu dikatakan, aku perlu bersungguh-sungguh mengingatkan kepada kamu tentang keselamatan. Karena itu kamu harus tetap berjuang dan mempertahankan. Orang berjuang itu adalah satu usaha. Dan mempertahankan itu juga satu usaha yang tidak mudah. Meraih kemenangan gampang. Mengejar medali emas gampang. Tapi mempertahankan itu tidak mudah. Akan ada orang yang lebih kuat dari kita. Ada orang tenaga baru yang masih fresh akan bersaing dengan kita dan kita tidak bisa pertahankan. Karena kita merasa termakan usia. Tetapi firman Tuhan ingatkan, bersungguh-sungguh supaya kita tetap berjuang dan mempertahankan. Karena itu kita melihat dalam perjuangan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak sedikit kita berhadapan dengan banyak hal yang membuat konsentrasi kita jauh dari membangun manusia rohani kita. Jauh dari membangun dan mempertahankan serta berjuang untuk manusia rohani. Kita berjuang seringkali hanya untuk kebutuhan yang sesaat. Sedangkan manusia rohani adalah kekal. Oleh sebab itu dikatakan di sini, bangun dirimu, usahakan diri kita sendiri. Bukan minta orang lain yang bangun. Kita boleh punya banyak uang, kita boleh punya banyak potensi, tapi tidak ada orang lain yang akan membangun manusia rohani kita. Tidak ada orang lain yang merasa peduli untuk membangun kehidupan rohani kita selain kita sendiri yang dinasihati oleh firman Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, situasi akan bertambah sukar. Kondisi tidak akan menjadi nyaman atau lebih nyaman. Tetaplah fokus bukan untuk menyelamatkan diri dari situasi yang tidak nyaman, tapi tetaplah fokus membangun manusia rohani kita, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, dan kita berjuang untuk itu terus serta mempertahankan. Membangun, berjuang, dan mempertahankan. Itu 3 tanggung jawab kita. Membangun, berjuang, mempertahankan. Banyak kali kita berpikir, saya sudah manusia rohani, sudah dibangun beberapa tahun yang lalu. Masihkah kita terus berjuang untuk tetap memperkuat manusia rohani kita? Masihkah kita berusaha untuk bertahan dengan kehidupan manusia rohani kita? Ataukah kita sudah mulai menjadi lemah? Kita mulai tidak berusaha. Kita mulai merasa sudah cukup apa yang kita buat. Tetapi Alkitab katakan, kita tidak boleh merasa cukup untuk mendirikan manusia rohani kita di atas dasar iman yang paling suci dan tetap berjuang serta mempertahankannya. Karena
ketika kita tidak berjuang, ketika kita tidak mempertahankannya, Alkitab katakan akhir zaman ada banyak orang yang akan gugur dari imannya. Itu sudah ditulis jauh sebelumnya, bahwa akan ada orang-orang yang gugur dalam pengiringannya kepada Tuhan, karena dia tidak fokus membangun dirinya di atas dasar iman yang paling suci, dan tetap berjuang serta mempertahankan manusia yang rohani itu. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dalam kegiatan kita, dalam usaha kita, dalam perjuangan kita, untuk kita tetap menjaga dan selalu mendirikan manusia rohani kita. Setiap hari dengan membaca, merenungkan firman Allah, kita membangun, mendirikan di atas dasar iman yang paling suci, dan kita tetap berjuang untuk hal itu. Kita bukan berjuang hanya untuk mempertahankan kesehatan yang sementara, tapi kita berjuang untuk mempertahankan manusia rohani dan berusaha mempertahankan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau begitu memperdulikan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, supaya kami selalu bertanggung jawab untuk membangun kehidupan kami di atas dasar iman yang paling suci. Dan biarlah kami terus berjuang mempertahankan itu, serta kami tetap berada di dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi kami, di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, dan juga sudah pergi berkuliah atau sekolah, dan juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami di tengah situasi seperti ini, supaya kami tetap fokus setiap hari membangun manusia rohani kami di atas dasar iman yang paling suci. Dan biarlah kami tetap terus berjuang melakukan itu, karena kami punya tanggung jawab untuk mempertahankan iman kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini, hari Senin, di mana kita dapat gunakan waktu yang ada mulai jam 6 sore, kita bisa berdoa bersama untuk negeri kita, bangsa kita, kota kita, lingkungan kita, supaya Tuhan pelihara, jauhkan kita dari hal-hal yang tidak nyaman, dan berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, supaya hidup dalam kekudusan, dan juga yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.